Kami dari kelompoknya 1 akan mempresentasikan materi tentang barisan-barisan divergen sejati. Untuk tujuan-tujuan tertentu dipandang baik sekali untuk mendefinisikan atau yang dimaksudkan dengan suatu barisan Xn bilangan real menuju ke positif negatif tak hingga. Definisi 361, misal barisan Xn adalah barisan bilangan real. Yang pertama, kita katakan bahwa barisan Xn menuju ke positif tak hingga dan ditulis limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga jika untuk setiap alfa elemen bilangan real terdapat bilangan asli K alfa sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K alfa maka Xn lebih besar dari alfa. Yang kedua, kita katakan bahwa barisan Xn menuju ke negatif tak hingga dan ditulis limit barisan Xn sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap beta elemen bilangan real terdapat bilangan asli K beta sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K beta maka Xn lebih kecil dari beta. Kita dapat mengatakan bahwa barisan Xn divergen murni dalam kasus kita limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga atau limit barisan Xn sama dengan negatif tak hingga. Oke, saya ralat bacaan kamu ya, jangan alfa elemen bilangan real, tapi alfa bilangan real aja. Kalau mau baca pakai elemen harus alfa elemen himpunan bilangan real. Oh, baik Ibu. Karena bilangan real itu bukan himpunan. Bilangan real adalah suatu bilangan, suatu unsur di himpunan bilangan real. Jadi kalau bacanya alfa elemen bilangan real itu kurang tepat. Jadi alfa bilangan real gitu ya, Bu? Alfa bilangan real aja biar ringkas. Baik Ibu, terima kasih. Dalam definisi di atas, kita menggunakan simbol positif tak hingga dan negatif tak hingga hanya sebagai notasi. Hasil yang telah dibuktikan pada subbab sebelumnya untuk limit barisan Xn sama dengan L, di mana L elemen bilangan real, mungkin tidak benar ketika limit barisan Xn sama dengan positif negatif tak hingga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada contoh 3.6.2 bagian A yaitu limit dari barisan N sama dengan positif tak hingga. Akan dibuktikan limit dari barisan N sama dengan positif tak hingga. Untuk pembuktiannya, ambil sebarang alfa bilangan real, maka menurut teorema 2.4.3 terdapat K alfa elemen dari N sehingga K alfa lebih besar dari alfa dan jika N lebih besar sama dengan K alfa maka kita punya N lebih besar sama dengan K alfa lebih besar dari alfa. Oleh karena itu limit dari barisan N sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya yaitu ada contoh B, limit dari barisan N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Akan dibuktikan limit dari barisan N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Untuk pembuktiannya, ambil sebarang alfa bilangan real, maka menurut teorema 2.4.3 terdapat K alfa elemen dari N, sehingga K alfa lebih besar dari alfa, dan jika N lebih besar sama dengan K alfa, maka kita punya N kuadrat lebih besar sama dengan dari N, lebih besar sama dengan K alfa, lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, limit dari barisan N kuadrat sama dengan positif tak hingga. Selanjutnya, jika C lebih besar dari 1, maka limit C pangkat N sama dengan plus tak hingga. Premisnya, misalkan C sama dengan 1 tambah B, di mana B-nya itu lebih besar dari 0. Akan dibuktikannya, limit C pangkat N sama dengan plus tak hingga. Pembuktiannya, ambil sembarang alfa bilangan real, maka menurut teorema 2.4.3 terdapat K alfa bilangan asli, sehingga K alfa lebih besar dari A per B.
Jika N lebih besar dari sama dengan alfa, maka berdasarkan ketaksamaan Bernoulli, jadi C pangkat N sama dengan 1 tambah B pangkat N. Akan lebih besar dari sama dengan 1 ditambah N kali B, lebih besar dari 1 ditambah alfa, lebih besar dari alfa. Oleh karena itu, limit C pangkat N sama dengan plus tak hingga. Barisan-barisan monoton dengan sifat tertentu dapat dengan mudah ditentukan konvergensinya. Kita telah lihat pada teorema konvergensi monoton T3.3.2 bahwa barisan monoton konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Hasil selanjutnya adalah reformulasi dari hasil tersebut. Untuk yaitu terbentuklah teorema 3.6.3 dengan yaitu suatu barisan bilangan real yang monoton divergen sejati jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas lebih jauh. Yang A, jika barisan Xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga. Yang B, jika barisan Xn suatu barisan turun tak terbatas, maka limit barisan Xn sama dengan negatif tak hingga. Untuk pembuktiannya, premis umumnya, misalkan barisan Xn adalah barisan naik atau barisan turun dari bilangan real, akan dibuktikannya barisan Xn divergen jika dan hanya jika barisan Xn tidak terbatas. Pembuktiannya untuk dari kiri ke kanan, premisnya itu kita punya, misalkan barisan Xn divergen sejati. Akan dibuktikan barisan Xn tidak terbatas. Pembuktiannya, karena X sama dengan barisan Xn terbatas, maka terdapat M bilangan real sedemikian sehingga Xn lebih kecil dari sama dengan M untuk setiap N bilangan asli berdasarkan teorema 2.3.6 yaitu sifat kelengkapan R. Karena Xn lebih kecil dari sama dengan M, maka himpunan Xn di mana N bilangan asli mempunyai supremum yaitu supremum Xn di mana N bilangan asli sama dengan X bintang atas. Maka berdasarkan definisi 3.3.2 barisan Xn konvergen ke X. Itu bentar. Karena X yang itu baris ketiga, berdasarkan teorema 236 atau sifat kelengkapan R, karena Xn kecil sama dengan M untuk setiap N-nya jangan lupa. Ya. Untuk mengatakan bahwa ini jangan loncat deh, karena Xn kecil sama dengan untuk setiap N, elemen N, maka himpunan Xn itu terbatas di atas. Sehingga himpunan Xn itu mempunyai supremum. Dilengkapi lagi itunya. Baik, Bu. Terus karena barisan Xn terbatas, maka barisan Xn konvergen ke X. Hal ini kontradiksi karena barisan Xn-nya itu divergen sejati, maka haruslah barisan Xn tidak terbatas. Untuk pembuktian dari kanan ke kirinya, premisnya kita punya, misalkan barisan Xn tidak terbatas, akan dibuktikan barisan Xn divergen sejati. Pembuktiannya, untuk membuktikan barisan Xn tidak terbatas, terdapat dua kasus, yaitu yang pertama kasus barisan Xn, barisan naik. Untuk membuktikan Xn tidak terbatas itu kan premis. Iya, maaf, masuk salah ketik, Bu. Untuk membuktikan barisan Xn divergen sejati terdapat dua kasus, yaitu yang kasus pertama barisan Xn-nya barisan naik
yang isinya adalah berdasarkan teorema 3.3.2 barisan XN dikatakan terbatas, maka barisan XN konvergen. Tetapi karena barisan X... Itu bukan XN dikatakan terbatas. XN, jika XN terbatas, maka XN konvergen. Oh iya. Baik. Berdasarkan teorema 3.3.2 diketahui bahwa jika XN konvergen terbatas, maka XN konvergen. Oh iya. Baik, saya ulangi lagi. Berdasarkan teorema 3.3.2 barisan XN berdasarkan teorema 3.3.2 jika barisan XN terbatas maka barisan XN konvergen. Tetapi karena barisan XN tidak terbatas berdasarkan definisi 3.6.1 kita ambil sembarang alfa bilangan real terdapat bilangan asli K alfa sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K alfa, maka berlaku untuk setiap XN lebih besar dari alfa, sehingga terbukti bahwa limit barisan XN sama dengan positif tak hingga. Lalu yang B, untuk kasus barisan XN barisan turun, berdasarkan teorema 3.3.2, jika XN dikatakan terbatas, maka barisan XN konvergen. Tetapi karena barisan XN tidak terbatas. Sorry, bentar. Ya? Teorema 3.3.2 itu bilang apa sih? Coba cek lagi. 3.3.2 itu bukannya bilang kalau konvergen maka terbatas ya? Oh iya Bu, konvergen maka dia terbatas. Nah berarti enggak, itu kan monoton convergence theorem itu justru digunakan untuk pembuktian yang coba sebelumnya. Itu monoton convergence theorem itu digunakan untuk pembuktian kiri ke kanan seharusnya. Oh. Kok ini, sorry, ini tadi saya nggak detail. Karena XN terbatas, itu XN-nya tidak terbatas juga. Salah ini berarti pembuktiannya. Terbalik ya. Kamu andaikan ini membuktikan kontradiksi maksudnya. Oh iya. Iya kontradiksi, Bu. Berarti coba jangan ke sana dulu. Berarti andaikan XN terbatas gitu dulu. Terus karena XN terbatas, langsung saja pakai MCT, nggak usah lewat sini panjang-panjang, langsung aja pakai MCT apa? MCT bahwa dia MCT bilang apa? Kalau dia konvergen maka barisannya terbatas, Bu. Kamu yang benar bacanya MCT itu bacanya apa itu? MCT adalah barisan monoton bilangan real. Barisan monoton bilangan real konvergen jika dan hanya jika dia terbatas. Coba balik lagi ke yang tadi. Kamu punya XN-nya konvergen nggak? Monoton nggak? Premis umum. Kita enggak, Bu. Bukan. Premis umum kamu isinya apa itu baca? Premis umumnya itu barisan XN-nya divergen sejati. Premis umum, apa yang kamu? Premis umumnya, misalkan barisan XN adalah barisan naik atau barisan turun dari bilangan real. Monoton nggak dia itu? Apa, Bu? Monoton nggak itu kalau barisan naik atau barisan turun? Definisi barisan monoton apa?
Kalau barisan monoton itu jika dan hanya jika punya barisan naik dan barisan turun, Bu. Bukan jika jika dia naik atau turun. Nah, berarti monoton nggak dia itu? Monoton, Bu. Coba yang ini pembuktiannya dimundurin, coba yang mundur. Mundur. Nah, pembuktian aja yang muncul, isinya nggak usah. Mundur. Ini. Masih pembuktian kiri kanan. Kiri kanan kamu tadi salah itu. Kurang tepat, maksudnya nggak terlalu bertele-tele. Isi pembuktiannya nggak usah muncul. Cuman muncul, nah itu aja. Coba, kamu bisa annotation nggak? Kalau nggak saya bantuin nulis. Bisa, Bu. Oke, dari premis umum diketahui apa itu? Premis umumnya itu, misalkan barisan XN adalah barisan naik atau barisan turun. Berarti apa itu dia artinya? Artinya dia monoton. Oke, tadi kan ini dengan kontradiksi kan? Terus kalau kamu andaikan XN terbatas, jadinya apa? Andaikan XN terbatas, maka dia konvergen. Maka barisan XN konvergen. Maka menurut apa? Menurut teorema 3.3.2, barisannya konvergen. Barisan XN konvergen. Terus jadinya apa? Padahal premisnya apa? Premisnya itu kalau dia divergen sejati. Kontradiksi dengan barisan XN divergen sejati. Jadi haruslah? Maka haruslah barisan XN tidak terbatas. Oke. Jadi ini diringkas gini aja, nggak usah bertele sama yang kayak kamu yang tadi. Baik, Bu. Lanjut ke yang kanan ke kiri. Oke. Berarti untuk dari kiri ke kanan, premisnya Kanan ke kiri, jangan kebalik. Kanan ke kiri. Ya, Bu. Sekarang kan ini kiri ke kanannya kan sudah beres. Kanan ke kiri sekarang. Kamu lihat panahnya kan, panahnya itu. Iya, kanan kiri. Untuk pembuktian kanan kirinya kan premisnya misalkan barisan XN tidak terbatas, akan dibuktikan barisan XN divergen sejati. Terus pembuktian? Pembuktiannya, nah ini bukan untuk membuktikan ini, karena XN tidak terbatas, kamu pandang dua kasus. baik. Karena barisan XN tidak terbatas, kita pandang dua kasus, yaitu untuk barisan XN barisan naik berdasarkan ini nggak perlu. Yang mana? Oh, nggak perlu. Berarti langsung ke definisi 3.6.1. Berdasarkan definisi 3.6.1, ambil sembarang alfa elemen real, alfa bilangan real, terdapat bilangan asli K alfa sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K alfa, maka berlaku untuk setiap XN lebih besar dari alfa, sehingga terbukti bahwa limit barisan XN sama dengan positif tahingga. Kalau kamu nulisnya kayak gini, kalau kamu ambil sembarang alfa terus ada K alfa sedemikian sehingga, ini artinya kamu sudah punya bahwa XN itu divergen sejati. Padahal kan kamu baru mau membuktikan dia divergen sejati. Berarti pakai itu dulu. Layarnya dimundurin sampai sini. Cuman sampai ini aja yang muncul.
Berarti seharusnya apa? Karena xn tak terbatas jadinya apa? Karena xn tak terbatas, pakai teorema 3.3.2 enggak, Bu? Kamu pakai definisi barisan terbatas, apa artinya? Kalau pakai definisi barisan tak terbatas, yang 3.6.1, Barisan tak terbatas tuh masih di bab 3 kan? oh iya, Berapa ya? 32? 3.21. Nah, artinya apa? Kan kalau terbatas artinya apa? Coba buka Bartolnya kalau terbatas. 3.21. Dikatakan terbatas jika ada bilangan real M lebih besar dari 0, Bu. Sedemikian sehingga mutlak xn lebih kecil dari sama dengan M. Itu kan kalau terbatas. Kalau tak terbatas jadinya apa? Kamu negasikan. Kalau tak terbatas maka untuk bilangan real M-nya itu lebih kecil dari 0, Bu. Sedemikian sehingga mutlak xn-nya lebih besar dari sama dengan M. Salah dong. Ini loh ya, terbatas tuh misalnya ya ini ada himpunan. Terus ini M-nya, sorry. Terbatas tuh kalau saya gambarkan, ini misalkan barisan tuh gini, terus ada M di sini stop. Ini XN. Setelah M nggak ada lagi XN. Nah, ini kebalikannya apa berarti? Ini M-nya besar dari 0. Kebalikannya berarti setelah... Berarti kalau dia tak terbatas artinya apa? Kalau saya sembarang M, untuk sembarang sembarang... itu terdapat kalau terbatas. Iya. Sekarang kalau dia tidak terbatas... Untuk setiap berarti. Untuk setiap M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak xn lebih kecil dari sama dengan M. Enggak. Ingat loh ya, kalau terbatas itu artinya si xn tuh stop di sini. Ini ya, kan nilai mutlak ya, berarti terbatas tuh gini. Kalau ini adalah M. Terbatas itu kan terbatas di kiri, di kanan. Anggap aja ini batas atas, ini batas bawah. Maka si xn itu ada di sini saja, di dalam batas ini. Ini kan karena pakai nilai mutlak, berarti dia punya batas kiri dan kanan. Berarti xn, mutlak xn itu sama dengan M, bukan, Bu? Kan ini boleh sama kalau ini, artinya. Kamu terbatas loh ya ini. Kalau di lingkaran misalnya gitu, terbatas ya udah dia di dalam sini saja, berarti dia terbatas, dia nggak bisa keluar dari lingkaran ini. Kalau nggak terbatas artinya apa? Kalau tak terbatas berarti dia tetap di M, tetap ada di M. Kok tetap ada di N sih? Boleh nggak X ada di luar kalau dia tak terbatas? Tidak, Bu. Ada XN di luar, boleh nggak? Tidak. Kan tak terbatas. Berarti kan nggak punya batas. Bisa aja kan? Ini kan nggak ada loh. Ini kamu bayangkan rumah ada pagarnya sama nggak ada pagarnya. Dia boleh keluar berarti lebih barisan xn-nya itu lebih besar dari sama dengan M, Bu. Untuk setiap atau untuk suatu? Untuk setiap M lebih besar dari 0. Ini loh, ini kan katanya untuk setiap, negasinya apa? Untuk setiap negasinya. Ini kan untuk setiap X, ini nggak boleh ada X yang lewat dari M. Berarti kalau ini tidak berlaku, berarti artinya apa? Apakah semuanya harus lewat M? Atau boleh. cukup satu saja? Boleh lewat dari M, Bu. Ya, yang boleh lewat itu satu atau semuanya? Semuanya. Gimana sih kamu?
Berarti Karena kamu gini deh, kamu punya baju warna putih. Terus kalau untuk membilang baju itu tidak putih, apakah dia harus total baju ini semuanya berwarna biru? Atau cukup ada satu saja? Kok di sini cukup satu saja. Berarti terdapat apa jadinya? terdapat mutlak Xn lebih besar dari sama dengan Ini X-nya yang terdapat apa? terdapat Xn. Sebenarnya sehingga Sedemikian sehingga mutlak Xn lebih besar dari sama dengan nggak ada sama dengan lagi kan tadi di sini kecil sama dengan, berarti kebalikannya besar. Ya, mutlak Xn lebih besar dari M. Ini untuk setiap M ya. Iya. Kalau yang batas itu cukup batasnya satu aja. Kalau dia tak terbatas artinya misalnya tadinya kita taruh M-nya di sini, ya ada satu di sini. Mungkin tadinya kalau di sini anggap aja barisannya kayak gini ya, dia maju ke kanan. Kalau dia tidak terbatas, saya taruh M-nya di sini ada banyak. Saya taruh di sini masih ada lagi. Saya geser ke kanan masih ada lagi. Saya geser lagi masih ada lagi. Berapapun M-nya saya geser akan selalu ada unsur Xn itu yang lebih besar dari si M. Jadi sekarang apa itu? Karena Xn tak terbatas jadinya apa? Karena Xn-nya tak terbatas, maka untuk setiap lagi? Iya, untuk setiap apa? Untuk setiap M lebih besar untuk setiap M lebih besar dari 0, terdapat Xn elemen X sedemikian sehingga mutlak Xn lebih besar dari M. Oke. Balik lagi ke yang tadi halamannya. Oke, berarti apa ini? Karena Xn tak terbatas, jadinya apa? Karena Xn tak terbatas, maka untuk setiap M lebih besar dari ini. Berapa coba itu Bartolnya? Bartolnya 321, Bu. Dengan menggunakan negasi. Dengan menggunakan negasi definisi 321. Ini berarti terdapat apa? Ini berarti terdapat Xn elemen X. Langsung. Ini berarti untuk setiap M besar. Untuk setiap M lebih besar dari 0, terdapat Xn elemen X, sedemikian sehingga mutlak Xn lebih besar dari M. Terus ini artinya apa ini? Karena Xn tak terbatas di atas, jadinya apa? Sorry, ini kan dia tak terbatas di atas ya, berarti lebih spesifik lagi. Tak terbatas di atas, berarti nggak usah pakai nilai mutlak, berarti apa? Itu Xn lebih besar dari 0. Barisan Xn lebih besar dari 0. Kalau tak terbatas di atas, tadi ilustrasinya gini. Ini gini, M-nya di kanan aja kan, kalau garis bilangan kan ke kanan kan? Iya. Kalau nggak terbatas berarti ada di sini kan? Berarti artinya ini terdapat Xn. Xn-nya apa itu kalau kayak gini ada di kanan? Berarti Xn-nya besar dari M kan? Iya. Terus jadinya apa? Untuk setiap terus kan dia barisan naik. Iya. Dia barisan naik. Kalau barisan naik, kalau N-nya semakin gede, Xn gimana? Xn-nya semakin besar. Jadinya M ini boleh nggak saya ganti dengan alfa? Boleh. Karena kita mau menuju bentuk si definisi barisan divergen sejati. Iya.
Ini XN lebih besar dari alfa. Maka apa? Karena barisan XN barisan naik, maka ke alfanya itu, maka untuk setiap K alfa lebih besar dari, untuk setiap N lebih besar dari K alfa berlaku, apa tuh definisi 3, lihat buku Bartolnya dulu, Bu. Tiga enam satu, 36. K alfa N K limit dong. Maka berlaku definisi 3.6.1. Apa itu? Yaitu K alfanya kan dari, Kan sebenarnya coba ini biar kalau pemutihannya nggak kemana-mana, coba ini diterjemahkan dulu. Ini artinya apa? divergence jati, Apa yaitu artinya menurut 361? 361 untuk setiap KA, untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa sedemikian Alfanya bilangan apa? bilangan asli. Terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K alfa, maka Xn lebih besar dari alfa. Nah, kan tujuan kita ini. Coba balik lagi ke XN yang tak terbatas tadi. Ini, Bu. Karena barisan Xn tak terbatas dengan menggunakan teorema, dengan menggunakan negasi D3.2.1 Terdapat ambil K alfa. Ini kan ini. Ya, ini ambil sembarang dulu ya. Ini ambil sembarang alfa lebih besar dari 0. alfa elemen R aja boleh nggak? Kan harus elemen R. Oh iya, boleh. Terus? Terus ambil sembarang. Nah, ini kan tadi dia tak terbatas di atas. Sorry, ini kan XN tak terbatas di atas kan ini. Nah, ini M. Boleh nggak yang ini K alfa yang di luar ini, boleh nggak? Boleh, Bu. Berarti? Berarti Terdapat K alfa. Terdapat K alfa lebih bilangan asli. Elemen bilangan asli.
sedemikian sehingga jika N lebih besar dari Sebenarnya apa? X ke alfa. X ke alfa lebih besar dari alfa. Ini bandingannya kan sama M, baru kita cuman sorry, ini alfa ya, saya namanya di sini alfa. X ke alfa posisinya kan di kanannya alfa, berarti apa itu? Lebih besar dari X, lebih besar dari alfa. Lebih besar dari alfa. Terus? Sedemikian sehingga X ke alfa, maka untuk setiap alfa berlaku apa? berlaku Ya, karena dia barisan naik. Berlaku limit. Belum limit. Kan dia barisan naik. Karena dia barisan naik, maka berlaku karena XN barisan naik. Maka untuk setiap berlaku apa kalau barisan naik itu apa sih? Kalau saya punya X1, X2, X3, ini tandanya apa ini? Dan seterusnya. X1 dengan X2 lebih gede siapa? Lebih gede S2. Berarti ini tandanya apa? Kurang dari. Terus sekarang di sini saya punya ada X ke alfa. Terus kalau N-nya lebih besar sama dengan ke alfa, berarti kan di sini kan makin ke kanan. Iya. Berarti kan X ke alfanya lebih besar dari sama dengan XN. Berlaku apa? XN dibandingkan X ke alfa lebih gede siapa? Berlaku XN lebih ini. Ya, XN lebih besar dari sama dengan X ke alfa. Dan X ke alfa sendiri besar dari? Lebih besar dari X. Ini apa ini? Lebih besar dari alfa. Terus jadi apa yang dapat disimpulkan? Diformulasikan lagi. Ini kamu karena nggak paham, jadi kesimpulannya apa? Karena saya kuning. Karena untuk setiap alfa elemen R tadi apa? Terdapat K alfa lebih bilangan asli. Sehingga X ke alfa lebih besar dari alfa. Berlaku apa? Berlaku XN lebih besar dari sama dengan X ke alfa. Ini balik lagi ke tujuannya ini. Ini terakhir. Dari XN besar sama dengan alfa, besar alfa apa yang kamu simpulkan ini? XN lebih besar dari alfa. Berarti ini apa? XN besar dari alfa. Maka dapat disimpulkan apa? Maka dapat disimpulkan 361 ya? 361 ya. Dapat disimpulkan? Dapat disimpulkan bahwa dia memiliki limit. Limit XN itu apa? Limit XN-nya itu dia positif dan itu 8 terbalik tahingga. Positif tahingga. Jadi kesimpulannya apa? Jadi XN itu barisan apa kalau limitnya sama dengan positif tahingga? Barisan divergen sejati. Sudah, kamu ulang jelasin dari pembuktian. Dari premis saja, dari premis. Premisnya itu, misalkan barisan XN tidak terbatas, akan dibuktikan barisan XN divergen sejati. Pembuktiannya karena
of barisan xn divergen sejati, yaitu untuk setiap alfa bilangan real terdapat ke alfa bilangan asli, sedemikian sehingga jika n lebih besar dari sama dengan ke alfa, berlaku xn lebih besar dari alfa. Untuk pembuktiannya Karena X terbatas. Untuk pembuktiannya karena barisan xn tidak terbatas, kita pandang dua kasus, yaitu yang pertama untuk barisan xn barisan naik, karena untuk setiap sebarang dulu. Ya? Ambil sebarang alfa elemen R. Kita ambil untuk kasus barisan xn barisan naik, ambil sebarang alfa elemen R, ambil sebarang alfa bilangan real, karena untuk setiap alfa untuk setiap kan ke sini lanjutinnya. Iya, betul. Karena barisan xn tak terbatas karena barisan xn tak terbatas dengan menggunakan negasi definisi 3.2.1 terbatas di atas. Karena barisan xn tak terbatas di atas dengan menggunakan negasi definisi 3.2.1 terdapat ke alfa bilangan asli, sedemikian sehingga x ke alfa lebih besar dari alfa. Karena xn barisan naik, maka untuk setiap n lebih besar dari sama dengan ke alfa, berlaku xn lebih besar dari sama dengan x ke alfa lebih besar dari alfa. Maka lanjut yang warna kuningnya bukan. Ini yang merah dulu, xn besar dari alfa. Maka xn lebih besar dari alfa. Baru ke yang warna kuning. Maka xn lebih besar dari alfa karena alfa lebih besar dari karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat ke alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan ke alfa, berlaku xn lebih besar dari alfa. Maka berdasarkan definisi 3.6.1 dapat disimpulkan limit barisan xn sama dengan positif tak hingga terbukti barisan xn barisan divergen sejati. Oke, sekarang coba sendiri yang barisan xn-nya kasusnya kalau dia barisan monoton turun. Kalau barisan monoton turun, untuk barisan xn barisan turun, kita ambil sembarang alfa bilangan real, karena barisan xn tak terbatas di bawah dengan menggunakan negasi definisi 3.2.1 terdapat ke alfa bilangan asli terdapat ke alfa bilangan asli, sedemikian sehingga x ke alfa lebih besar lebih kecil dari alfa. Karena barisan xn barisan turun, maka untuk setiap n lebih besar dari sama dengan ke alfa, berlaku xn lebih kecil dari x ke alfa, xn lebih kecil dari sama dengan x ke alfa lebih kecil dari alfa.
maka xn lebih kecil dari alfa. Karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat k alfa bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k alfa berlaku xn lebih kecil dari alfa. Maka berdasarkan definisi 3.6.1 dapat disimpulkan limit barisan xn sama dengan negatif sehingga maka terbukti barisan xn barisan divergen sejati. Oke, nanti diperbaiki ya. Sekarang lanjut ke yang sifat berikutnya. Baik, Bu. Selanjutnya latihan 3.6 nomor 3. Show that if xn lebih besar dari 0 for all n elemen dari n, maka limit barisan xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit barisan 1 per xn sama dengan hingga positif tak hingga. Untuk premisnya berarti premis umumnya yaitu misalkan xn lebih besar dari 0 untuk setiap n bilangan asli, akan dibuktikannya yaitu limit barisan xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit barisan dari 1 per xn sama dengan positif tak hingga. Pembuktiannya yaitu bisa limit barisan xn sama dengan 0. Yang akan dibuktikan yaitu limit barisan 1 per xn sama dengan positif tak hingga. Pembuktiannya, ambil sembarang alfa bilangan real, yaitu untuk setiap alfa elemen dari real. Jangan ke sana, yaitu itu penerjemahan ini. Jadi ambil sembarang alfa elemen bilangan. Ya itu ditaruhnya bukan di sini, ya itu tuh naruhnya di sini. Di sini. Coba diulang dari premis. Untuk premisnya yaitu misalkan barisan xn sama dengan 0, limit barisannya yaitu 1 per akan dibuktikan limit barisan dari 1 per xn sama dengan positif tak hingga, yaitu ambil sembarang, yaitu yang di lingkar biru itu dibaca, yaitu terdapat, kan apa itu notasinya ini, bacanya yang benar, yaitu untuk ini dibacanya apa, kebalik itu dibacanya apa, untuk setiap alfa elemen dari himpunan bilangan real terdapat k alfa elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k alfa, maka berlaku xn lebih besar dari alfa. Oke, kemudian pembuktian, ambil sembarang alfa elemen dari himpunan bilangan real, langsung ke karena itu. Karena limit barisan xn sama dengan 0, maka untuk epsilon sama dengan mutlak dari 1 per alfa. Terdapat k epsilon elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga n lebih besar dari sama dengan k, maka berlaku untuk setiap ini sebenarnya untuk setiap n besar dengan k. Untuk sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k berlaku mutlak dari xn dikurang 0 sama dengan mutlak dari xn kurang dari epsilon. Maka xn kurang dari mutlak 1 per alfa. Oke, ini tadi alasannya apa? Tadi mundur, kamu tadi ngambil epsilon di
Halaman sebelumnya berapa? Epsilonnya mutlak 1 per alfa. Coba next, halaman berikutnya. Berarti ini tadi alasannya apa? Karena epsilon sama dengan mutlak 1 per alfa, maka diperoleh xn-nya kurang dari mutlak 1 per alfa. Terus kenapa mutlak xn jadi mutlak jadi xn saja, alasannya apa? Di halaman sebelumnya apa tadi premisnya? Karena misalkan limit barisan xn-nya sama dengan 0. Bukan itu alasannya. Kan pakai konsep nilai mutlak. Mutlak A sama dengan A kalau apa? Dari 0. Kalau A-nya? Lebih besar dari 0. Nah, A kamu besar dari 0 nggak? Xn besar dari 0 nggak? Enggak. Hah? Baca lagi premisnya yang benar. Misalkan xn lebih besar dari 0. Berarti besar dari 0 nggak? Xn-nya. Positif nggak xn-nya berarti? Positif. Positif? Positif. Kalau positif berarti mutlak xn berapa? Next, pindah ke halaman berikutnya. Berarti mutlak xn itu jadi apa? Ini sama dengan apa? Ya, berarti tadi alasannya apa? Berarti karena kenapa mutlak xn sama dengan xn tadi alasannya apa? Karena xn lebih besar dari 0 untuk setiap n elemen dari n. Nanti itu ditambahkan alasannya ya. Naruhnya boleh di kanan aja, nanti naruhnya di sini. Alasannya karena epsilon sama dengan 1 per alfa dan xn besar dari 0. Untuk setiap n elemen n. Ya, baik, Bu. Kamu walaupun nggak tertulis, kamu harus jelasin. Gitu. Lanjutin. Berarti 1 per xn akan lebih besar dari mutlak alfa, lebih besar dari alfanya. Karena alfanya bergantung pada alfa. Kok alfa bergantung pada alfa? Karena salah ibu. Karena alfa bergantung pada apa ini? Nih. Alfa mutlak. Itu epsilon sama dengan mutlak 1 per alfa. Tapi nilai epsilon bergantung kepada apa ini? Kan epsilon sama dengan mutlak 1 per alfa. Berarti nilai epsilon itu ditentukan oleh nilai apa? Epsilon dari kamu tahu nggak sih arti bergantung itu, tahu nggak artinya? xn. Kata bergantung itu tahu nggak maksudnya kata bergantung? Misalnya saya punya nilai A bergantung kepada B, artinya apa? Berarti nilai A itu kan berubah-ubah dengan berubahnya B kan? Atau saya tulis kalau nilai A bergantung kepada B, saya bisa menulis A itu adalah suatu fungsi dari B. Dan bentuknya bisa saja dia 1 per B, atau B kuadrat, atau apalah, pokoknya ada unsur-unsur B-nya. Berarti ini epsilon bergantung kepada apa itu? Kalau bentuknya seperti ini. Epsilon itu kan nilainya 1 per mutlak alfa. Ini kamu udah ngerjain skripsi loh, masa ini aja nggak bisa? Bergantung kepada apa itu epsilon ini? mutlak. Bergantung kepada apa nilainya? Karena alfa bergantung pada epsilonnya bergantung pada mutlak 1 per xn. Jadi kalau mutlak alfa jadinya apa ini? Jadi mutlak alfa jadinya
sama dengan alfa. Kan kamu punya ini loh, Andini. Mutlak alfa sama dengan 1 per mutlak alfa. Kok 1 per mutlak alfa? Epsilon 1 per epsilon. Berarti nilai alfa ini bergantung kepada apa ini? Nilai alfanya bergantung pada 1 per Bergantung kepada epsilon nggak ini? Kan kalau epsilonnya berubah, alfanya juga berubah kan? Bergantung kepada epsilon nggak dia? Kalau bentuknya seperti ini kan nilai alfa itu kan dalam bentuk epsilon, itu ada nilai, ada unsur-unsur epsilonnya. Berarti alfa itu bergantung kepada epsilon. Ini kamu udah mau lulus loh, sudah ngerjain skripsi, masa hal sesederhana itu saja nggak bisa? Lanjutin. Berarti karena alfa bergantung pada epsilon, kita dapat memilih K alfa sama dengan K epsilon. Karena untuk setiap alfa lebih besar dari 0, maka terdapat K alfa elemen dari Nggak ada makannya. Kamu baca apa yang tertulis? K bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari K alfa, maka berlaku 1 per xn lebih besar dari alfa. Maka berdasarkan definisi 3.6.1 terbukti bahwa limit dari barisan 1 per xn sama dengan positif tak hingga. Kemudian untuk premis dari kiri ke kanan, yaitu misalkan barisan 1 per Kiri xn, kanan atau kanan ke kiri itu baca panahnya yang benar. misal untuk premis barisan dari kanan ke kiri, misalkan barisan 1 per xn sama dengan positif tak hingga, Limitnya nggak dibaca. misal limit dari barisan 1 per xn sama dengan tak hingga akan membuktikan limit barisan xn sama dengan 0. Pembuktiannya yaitu ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 karena limit barisan 1 per xn sama dengan positif tak hingga, maka berdasarkan definisi 3.6.1 untuk alfa sama dengan 1 per epsilon terdapat K alfa elemen bilangan dari bilangan asli. Demikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari K alfa, maka berlaku 1 per xn lebih besar dari alfa, maka 1 per xn lebih besar dari 1 per epsilon. Maka xn kurang dari epsilon. Karena alfa bergantung pada epsilon, kita dapat memilih K epsilon sama dengan K alfa. Oleh karena itu, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Terdapat K alfa elemen dari n, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan K epsilon, berlaku mutlak xn kurang 0 kurang dari epsilon 0. Maka berdasarkan definisi 3.6.1 terbukti bahwa limit barisan xn sama dengan 0. Baik, selanjutnya latihan 3.6 nomor 7A. Misal barisan xn dan barisan yn adalah barisan bilangan positif. Sehingga limit barisan xn per yn sama dengan 0. Tunjukkan bahwa jika limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, maka limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Premis umumnya, misalkan barisan xn dan barisan yn adalah barisan bilangan positif dan limit barisan xn per yn sama dengan 0. Nah, untuk premis soal A ini, misalkan limit barisan xn sama dengan positif tak hingga, akan dibuktikan limit barisan yn sama dengan positif tak hingga. Pembuktiannya, karena barisan xn dan barisan yn adalah barisan bilangan positif, maka xn, yn lebih besar dari 0 dan xn per yn besar dari 0. Ambil sembarang alfa positif
lebih besar dari 0, diketahui limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga dengan menggunakan definisi 3.6.1 terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n besar. Ini kan akan dibuktikan limit barisan YN sama dengan positif tak hingga kan, berarti alfanya diambil bilangan real atau bilangan positif? Bilangan positif. Definisi 361 bilang apa? Oh, bilangan real. Oke, berarti itu diperbaiki. Ambil alfa bilangan real. Baik, Ibu. Ambil alfa bilangan real. Diketahui limit barisan Xn sama dengan positif tak hingga dengan menggunakan definisi 3.6.1 terdapat K alfa bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n besar sama dengan K alfa berlaku Xn besar dari alfa. Misalkan epsilon sama dengan 1, karena limit barisan Xn per Yn sama dengan 0, maka ada KI bilangan asli, dan jika untuk bukan KI itu. K1 elemen dasarnya apa itu? Maka berdasarkan apa? Yang menjamin ada K1 itu apa? Kan kalau limit Xn sama dengan positif tak hingga itu menurut definisi 361 ada K alfa bilangan asli sehingga bla bla bla. Terus yang tadi itu next. Nah, ini yang menjamin ada K1 ini berdasarkan apa? Kan diketahui limit barisan Xn per Yn sama dengan 0. Ini kan definisi limit biasa, berarti dasarnya apa ini jadinya? Tahu dari mana kamu bahwa kalau kamu punya limit barisan Xn per Yn itu sama dengan 0, terus kamu simpulkan bahwa ada K1 elemen N, sedemikian sehingga jika N besar sama dengan K1 berlaku demikian. Tiga satu tiga coba Kak. Dasarnya 313 Bu. Oke. Misalkan epsilon sama dengan 1, karena limit barisan Xn per Yn sama dengan 0, maka berdasarkan definisi 313 ada K1 bilangan asli, dan jika untuk setiap N besar sama dengan K1, sehingga, bukan dan. Sedemikian sehingga jika untuk setiap N besar sama dengan K1 berlaku. Nggak ada jikanya kalau pakai untuk setiap. Oh, berarti ada K1 bilangan asli, demikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan K1 berlaku mutlak Xn per Yn dikurang 0 kecil dari 1. Mutlak Xn per Yn kecil dari 1. Kemudian karena Xn, Yn lebih besar dari 0, maka Xn per Yn kecil dari 1. Sehingga Xn kecil dari Yn. Pilih K sama dengan supremum himpunan K alfa, K1, maka untuk setiap N besar sama dengan K berlaku
YN besar dari XN besar dari alfa. Sehingga dapat disimpulkan YN besar dari alfa. Karena untuk setiap alfa bilangan real terdapat K sama dengan supremum himpunan K alfa, K1 elemen K1 bilangan asli, demikian sehingga N besar sama dengan K berlaku YN besar dari alfa, maka dapat disimpulkan limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Oke, ada lagi? Sudah, Ibu. Sehingga terbukti limit barisan YN sama dengan positif tak hingga. Oke.